Halo, Assalamualaikum. Saya lagi makan nih, lapar. Tadi saya numis daging babi. Agak gosong, saya tinggal kerja. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fahri, berjumpa kembali di ruang ini. Anda tidak salah memilih channel. Kali ini saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda satu video. Video ini apa yang ngeri-ngeri sedap ya. Seperti apa videonya? Ayo kita saksikan aja sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Saya lagi makan nih, lapar. Tadi saya numis daging babi. Agak gosong, saya tinggal kerja. Ini pahanya babi yang masih muda. Jadi dagingnya tuh enak, empuk, nggak keras karena masih muda. Enak banget. Saya kasih kecap. Rasanya asam, manis, pedas. Enak banget. Makan sama roti. Benarnya TKW di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, itu bohong. Mereka cuma nggak mau ngaku aja. Kalau saya sih orangnya terbuka sih, jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok. Malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan harus dibumbuin segala macam tuh. Jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, cahang, pala, santan, macam-macam. Kalau daging babi mah enggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe sama kacang asin, garam, gula, udah. Enak banget. Lo juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana. Jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Kenapa? Sama aja. Malahan orang Cina itu kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Habis melahirkan obatnya daging babi. Sakit apa kecelakaan gitu, obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin sop sampai kental gitu, dibikin jamu. Mantap. Daging babinya tuh di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di sini peternakannya bersih, nggak kayak peternakan di Indonesia. Di sini babi makannya nggak sembarangan, organik. Nggak usah dibayangin monyongnya, hitamnya kalau lagi makan babi tuh. Dagingnya mah kelihatannya sama aja kayak daging kambing gitu. Malah kalau daging kambing, daging sapi kan berbau. Ini mah nggak ada baunya. Udah ya. Sahabat Fahri, orang dalam video yang kita saksikan bersama ini menunjukkan simbol pakaian Islami pada dirinya. Tapi tentu kita juga tak bisa langsung ya menilai bahwa keyakinan atau agama seseorang itu hanya dengan sebatas melihat pakaiannya saja. Tapi tampilan dia dengan memakai jilbab, pakaian Islami ini sambil kemudian memakan daging babi, bahkan kemudian dengan sangat bangga mengungkapkan nikmatnya makan daging babi dibandingkan daging yang lainnya. Ini memberikan kesan akan adanya penistaan agama yang dia lakukan dalam videonya ini. Memakai pakaian yang syar'i lalu kemudian melakukan sesuatu yang nyata-nyata telah diharamkan dalam Islam. Tapi kasus penistaannya dalam videonya ini tidak akan saya bahas. Saya hanya akan coba urai dan jelaskan sedikit saja alasan logis dan ilmiahnya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang atau mengharamkan kita makan daging babi? Saya akan menghindari mengungkapkan alasannya secara normatif dengan pendekatan ayat. Karena saya kira teman-teman sudah sering kita dengar ustaz-ustaz membahas soal ini. Sahabat Fahri, menurut kajian antropologi budaya, ada banyak sekali jenis hewan yang diharamkan dikonsumsi oleh bangsa atau tradisi tertentu. Umumnya pengharaman mengkonsumsi suatu jenis hewan memiliki alasan konservasi. Di India misalnya sapi diharamkan dikonsumsi karena sapi dipandang pemberi kehidupan lewat susunya. Jadi disinilah sapi dianalogikan dengan ibu kehidupan. Jika sapinya dikonsumsi maka produksi susu akan berkurang. Dengan demikian
produksi turunan susu lainnya juga akan berkurang. Dahulu kala di India susu dan produk turunannya adalah makanan mewah di kalangan raja-raja. Karena itu, larangan konsumsi sapi di India adalah upaya menjaga populasi binatang penghasil susu itu. Selain itu, sahabat Fahri, sapi juga hewan yang dibutuhkan tenaganya dalam transportasi dan pertanian. Anggaplah misalnya bajak tanah. Jika sapi habis, maka hilang pula lah tenaga besar yang bisa dimanfaatkan manusia. Ada juga anjing. Anjing diharamkan dikonsumsi bukan hanya oleh umat Islam saja. Karena di banyak masyarakat tradisional, anjing juga adalah mitra manusia dalam berburu dan penjaga keamanan. Bayangkan jika hewan mitra baru juga dikonsumsi, tak ada lagi mitra berburu. Ya. Lalu bagaimana dengan babi? Tentang babi, konon sahabat Fahri yang pertama kali mengharamkan makan babi dikonsumsi adalah masyarakat Yahudi purba. Tujuannya adalah untuk mencegah musnahnya babi hutan yang pada masa itu dinilai oleh otoritas masyarakat Yahudi purba telah mengalami penurunan populasi yang sangat tajam. Adapun alasan bahwa di dalam daging babi terdapat beragam jenis parasit yang bisa menulari manusia, ini temuan pembenaran baru setelah sains berkembang. Masalahnya, doktrin pengharaman itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak boleh diperdebatkan dalam Islam, karena ia kemudian tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Larangan daging babi sering dibincangkan dan menginspirasi banyak orang. Banyak orang kemudian ingin menjawabnya, termasuk saya. Mengapa kemudian babi itu dilarang? Argumentasi yang sering dikemukakan adalah ditemukannya cacing pita dalam jumlah yang sangat besar dalam daging babi. Tapi sahabat Fahri, argumentasi ini sangat mudah dibantah, dipatahkan dengan perkembangan teknologi hari ini. Karena dengan teknik pengolahan dan sterilisasi yang baik, cacing pita dapat dengan mudah kemudian dihilangkan dalam daging babi. Argumen lainnya yang sering kita dengar adalah tingginya kandungan kolesterol pada daging babi. Tapi lagi-lagi sahabat Fahri, argumen ini mudah dibantah. Karena pertanyaannya kemudian adalah kenapa otak sapi dan udang itu tidak dilarang, sementara otak sapi dan udang justru jauh lebih tinggi kolesterolnya. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, ada beberapa fakta ilmiah yang bisa saya kemukakan dan tunjukkan akibat buruk dari memakan daging babi. Sehingga itu juga yang membuat kita yakin kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan memakan daging babi ini. Pertama, perlu kita tahu bahwa struktur DNA babi itu memiliki kesamaan dengan struktur DNA manusia. Baik struktur internalnya maupun struktur DNA kulit terluar. Oleh karena itu, tidak mengherankan mengapa kemudian babi itu sering digunakan sebagai pengganti anatomi manusia dalam praktek mahasiswa kedokteran. Baik mahasiswa kedokteran dalam negeri sahabat Fahri maupun di luar negeri. Nah, karena kemiripan struktur inilah yang kemudian mempersulit pencernaan otot dalam proses metabolisme tubuh manusia. Daging lagi-lagi memiliki kandungan lemak yang tinggi yang tidak cocok untuk dikonsumsi. Babi itu memiliki kemiripan sini yang sangat tinggi dengan manusia, sehingga makan daging babi dapat menimbulkan sikap kanibalisme bagi pemakannya. Ada sebuah penelitian di Southeast Polonice bahwa adanya beberapa restoran di Cina yang secara terbuka sengaja menjual daging manusia. Sebagai apa? Sebagai menu andalan mereka pada restorannya. Itu kenapa? Akibat adanya kanibalisme yang muncul dari kebiasaan makan daging babi. Karena rasa daging babi yang mirip dengan daging manusia. Sahabat Fahri, selain itu, babi adalah hewan yang banyak kencingnya. Sehingga kencingnya ini masuk ke dalam darah, bahkan mencemari dagingnya,
membuat kemudian bau babi itu sedikit lebih amis dibandingkan daging sapi dan hewan lainnya. Jadi mengkonsumsi daging babi adalah haram. Ada dua pendapat memang mengenai keharaman babi, yakni keharamannya hanya sebatas daging babinya saja, dan keharamannya mencakup seluruh organ tubuh babi. Pandangan Dawud As-Sahiri menyatakan bahwa keharaman babi hanya sebatas dagingnya. Sementara itu, menurut Ibnu Hasan, haram memakan sesuatu apapun dari babi, seperti rambut, kulit, dan organ tubuh lainnya. Dengan mengikuti mayoritas ulama, maka kemudian dapat kita simpulkan bahwa keharaman babi bukan hanya sebatas dagingnya saja, tetapi mencakup semua organ tubuh yang lainnya. Maka dari itu ada baiknya setiap muslim menghindari makan yang mengandung unsur babi, karena itu diharamkan. Lagi-lagi, babi tidak hanya terkontaminasi bakteri, tetapi tidak memiliki kelenjar keringat. Ini artinya babi tidak membuang toksin atau racun dalam tubuh. Maka dari itu, daging babi dianggap lebih beracun daripada daging lainnya. Selain itu, babi itu merupakan hewan yang memiliki kebiasaan makan apapun, tak hanya tumbuh-tumbuhan, tetapi babi juga sangat menyukai daging, bahkan tidak jarang memakan feses atau bahkan bayinya sendiri. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi kandungan nutrisi di dalamnya. Saya kira sahabat Fahri, inilah beberapa alasan rasional dan ilmiah yang bisa kami kemukakan, sehingga lagi-lagi kita harus tetap sepakat dan meyakini bahwa apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu tentang keharamannya babi tentu memiliki manfaat buat manusia. Tidak mungkin kemudian Allah mengharamkan sesuatu kalau dia tidak memiliki mudarat bagi manusia ketika kemudian kita mengkonsumsinya. Allah ingin menjaga kita agar kita senantiasa bisa menjalani kualitas hidup secara baik dan secara sehat. Lagi-lagi demi kebaikan kita semua. Saya kira demikian sahabat Fahri. Baik, insyaallah tunggu kami di video selanjutnya. الناس اللي بتسأل ليه ربنا حرم على المسلمين لحم الخنزير، شوفوا حضراتكم المشهد الأول. هنا الخنزير بياكل روث الحيوانات مع الطين، أعزكم الله. هنا في المشهد الثاني الخنزير يعد يا إخواننا من الحيوانات بيسموها الجلالة. الحيوانات الجلالة هي التي تأكل من القذارة زي ما انتم شايفين، بياكلوا من الزبالة، بياكلوا اللحم المعفن، ياكلوا العشب. الخنزير حيوان عشبي ولاحم، يعني بياكل لحمة وبياكل عشب في نفس الوقت، أي شيء. وهنا كمان المشهد ده مقزز جدا. الخنزير فيه بيرتوي من بول خنزير آخر، يعني خنزير بيبول وهنا الخنزير اللي ورا بيشرب مباشرة. حيوان في غاية القذارة. المشهد الثالث ده أو الرابع على حسب الترتيب، هنا الخنزير في خنزير بيتغوط، والخنزير الثاني بيأكل الغائط مباشرة، القذر اللي الخنزير الأولاني بيتغوطه الثاني بيأكله مباشرة منه.